Ini di antara problematika yang kedua, sudah lama kajian tapi tidak merasa ilmu lebih runut. Ya. Bertahun-tahun ngaji tapi hanya global, tematik dan tidak runut. Sebenarnya tematik bukan celaan, tematik itu bagus ya. Tematik bagus, tapi tematiknya jangan itu-itu aja ya. Maksudnya tematik tentang ini, tematik tentang akidah, tematik tentang adab, tematik tentang fikih, tematik tidak apa-apa, itu sekedar meskipun tidak runut tapi kita ada pengetahuan global. Kita ini butuh pengetahuan global meskipun tidak runut, tapi oh ternyata begini. Meskipun kita ngaji 1 jam, kesimpulannya cuma 1 menit nggak ada masalah, tapi kita ada ilmu global. Itu dalam rangka bukan merunut ilmu kita, tapi pola berpikir. Pola berpikir. Seperti orang kuliah lah. Orang kuliah, misalnya kuliah di teknik kimia. Kuliah lama, dia paling yang dia gunakan untuk kerja, cuma sedikit dari ilmunya. Tapi cara berpikir dia dapatkan di mana ketika kuliah. Ini faedah dari kajian tematik. Untuk membuat orang bagaimana metode berpikir. Tapi untuk runut ilmu enggak. Yang jadi masalah, tematik pun dia pilih-pilih. Itu jadi masalah. Yang tentang cinta aja yang dia pilih. Tentang cinta, tentang apa lagi? Tentang begitu-begitu. Adapun tematik-tematik yang mungkin menambah wawasan dia malas. Nah, ini berat, susah, ini enggak lah. Sehingga dia bertahun-tahun ngaji pun akhirnya ilmunya kurang. Buktinya ada sebagian orang udah ngaji lama ketika ditanya misalnya tentang akidah yang sederhana. Apa itu tauhid rububiyah? Dia enggak tahu. Rububiyah itu apa? Enggak tahu. Apa itu tauhid uluhiyah? Dia enggak tahu. Apa itu semua sifat dia enggak ngerti. Padahal perkara yang sangat sederhana dasar dalam belajar ilmu akidah, ilmu tauhid dia enggak tahu. Apa itu syirik dia enggak ngerti. Ya. Padahal udah ngaji lama, udah penampilan oke, sudah keren, sudah macam-macam, tapi padahal sudah dekat lagi dengan ustadz, jalan terus sama ustadz, ceritanya enggak tahu lah ini gimana. Ini berarti salah, salah dalam metode apa? Dalam metode belajar. Ya. Ditanya tentang fikih, masalah sederhana dia enggak ngerti. Masalah fikih sederhana enggak ngerti. Oleh karenanya ini fenomena terjadi. Kemudian di antara fenomena yang muncul mudah terkena syubhat. Mudah terkena syubhat. Kita tidak bisa pungkiri zaman sekarang syubhat menyambar-nyambar dan syubhat datang kapan saja. Kalau zaman dahulu mudah, seorang tidak ingin dengar syubhat dia tinggal menjauh, dia tidak akan dengar syubhat. Tapi zaman sekarang syubhat masuk lewat gadget ya, dan orang kepo pingin ngeklik. Terkadang dia tidak mau klik pun muncul di berandanya sehingga akhirnya dia mendengar dengan keterbatasan ilmunya, ngajinya tidak runut, ya, tentunya semua dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala, tapi sebab-sebab dia untuk bisa bertahan, untuk kuat menghadapi syubhat tidak ada. Sehingga begitu terkena syubhat, maka dia bisa mudah terpengaruh. Yang tadinya mungkin membela tauhid, maka akhirnya terpengaruh malah membela-bela apa? Kesyirikan misalnya, malah membela-bela